dia juga berhak mempertahankan apa yang dia rasakan gitu loh. Ya kan dia merasa korban. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Kasus pemerasan Nikita Mirzani nampaknya memasuki babak baru. Setelah Dr. Reza Gladi sebagai saksi terlapor memberikan keterangan di persidangan yang menyeret sejumlah nama lain, salah satunya Shandy Purnamasari. Sebab, Dr. Reza Gladys ketika diminta menjelaskan kronologi dirinya diperas sempat menceritakan percakapannya dengan Dr. Oki Pratama yang menyebut nama Shandy Purnamasari. Sementara itu, pengacara nyentrik yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani, Indra Tarigan, yang turut hadir menyaksikan jalannya persidangan ikut berkomentar, ditemui di kantor hukumnya di daerah Jakarta Selatan. Indra Tarigan kepada Cek Kabar Online menjelaskan hal ini. Oke, baik. Jadi memang kasus ini sangat menarik sekali ya. Apalagi sekarang ini tren. Trending nomor satu. Kasus-kasus besar tertutup ya. Nah, kalau ditanyakan masalah ada nama yang disebutkan kemarin brand besar, kemungkinan menurut saya sebagai penikmat sosial media dalam kasus ini, kalau misalnya memang nggak ada, nggak bisa disebut, ya. Nah, dan karena ada rekaman juga, ada rekam percakapan bahwa memang si A menunjukkan ini loh, udah bayar sekian supaya tidak dijelek-jelekkan lagi produknya dia. Nah, kalau masalah si Mbak yang disenggol tadi merasa tidak pernah melakukan itu, ya silahkan aja tempuh upaya hukum, kan begitu. Sah-sah aja. Orang kurang keras apa? Enggak, maksudnya ini akan panjang nggak Bang? Kan udah masuk di perkara. Abang melihatnya gimana Bang? Ya, karena kemarin pas aku lihat di sosial media juga katanya si Mbak itu yang punya brand besar itu katanya akan menempuh jalur hukum, akan melaporkan siapa yang menyebut brandnya itu tadi. Kalau misalnya ditanya panjang ini, ya pasti panjang. Karena udah kemana-mana kan ini kan, gitu. Udah saling serang kan. Jadi pihak yang merasa dirugikan ini dan merasa jelas tidak ada sangkut pautnya, apalagi menyuap pengantarnya sendiri, Bang. Kalau misalnya memang dia merasa tidak pernah menyuap dan tidak pernah merasa melakukan hal itu, kenapa mesti dia kepanasan? Kan begitu. Ya tinggal dibuktikan aja nanti di persidangan. Bila perlu nanti ajukan dirinya sebagai saksi. Kan bisa juga bahwa dia memang agak ikutan seperti apa yang diungkapkan sama Dr. Reza Gladys. Reza Gladys juga mengucapkan bahwa dia juga disumpah, jadi mengumpulkan fakta-fakta yang jelas-jelas. Yes, yang namanya saksi persidangan itu memang harus disumpah, kan begitu. Nah sekarang kembali lagi, benar tidaknya yang diucapkan sama Dr. Reza Gladys atas keterlibatan itu tadi dia yang mempertanggungjawabkan nanti, kan seperti itu. Nah, kalau saksian palsu kan ada juga hukumnya, ada juga pasalnya. Kalau memang nanti terbukti palsu yang diucapkan sama dia, mbaknya yang punya brand besar tadi, ya silakan aja tuh upaya hukum, laporkan aja pencemaran nama baik apa kayak kan bisa. Ya, kalau misalnya berkembang kan tidak menutup kemungkinan juga nanti ditelusuri lagi. Benar tidak kalau produk ini ikut-ikutan, kan begitu. Seperti itu. Oke Bang, ini itu disebut dan dia pengen banget itu datangkan sebagai saksi. Gimana Bang lihat itu? Ya memang harus Dr. Oki memang harus datang jadi saksi karena pas pembacaan dakwaan dari kejaksaan pun nama Dr. Oki ada disebut. Mau nggak mau Dr. Oki harus menjelaskan ke persidangan ataupun ke publik pas di persidangan nanti jadwal di sidang, ya jelaskan aja kenapa namanya disebut. Seperti itu. Kalau memang tidak terbukti ada suruhan penyuapan itu, kenapa mesti takut? Kan seperti itu. Secara general semua dari RM, kan itu dia belakangnya. Gimana sih Bang secara hukumnya Bang perkara ini Bang biar ada titik terang dan akan terbuka apa adanya. Gimana? Ini kan perkara lagi berjalan, ya kan? Kita juga posisinya terdakwa, ya kan? Dan gimana? Terus terjadi sebagai saksi, pelapor juga harus gimana? Dan di belakang ini harus gimana Bang? Biar pengadilan ini netral dan jelas Bang, karena masyarakat kan bertanya-tanya juga Bang. Memang secara hukumnya gimana Bang? Ini kan persidangan ini terbuka untuk umum ya.
Terbuka untuk umum artinya apa? Artinya siapapun bisa datang untuk melihat persidangan ini. Ya kalau saya rasa ya untuk sejauh ini jaksa, hakim nggak akan bakalan berani main-main juga, macam-macam juga kalau misalnya ada keberpihakan gitu loh. Kenapa? Karena udah dikawal sama masyarakat gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kasus ini seperti apa. Tapi kalau saran aku sama Mbak Nikita Mirzani khususnya, cobalah bongkar aja sebenarnya apa yang terjadi. Ya kan? Karena akan ada yang namanya justice collaborator itu ya. Mana tahu nanti memang dengan dia jujur, bahkan dia nanti bisa kalau misalnya terbukti nanti bersalah, hukumannya bisa rendah itu. Kalau misalnya dia jujur, kalau misalnya dia bongkar semua siapa dalang itu kan begitu. Kalau menurut aku seperti itu, harus jujur. Gitu. Kalau pelapor sendiri bang sekarang juga sebagai saksi sendiri itu Reza Gladys gimana juga secara belum pengadilan sendiri. Ya itu tadi, kalau Bang Reza Gladys juga kan merasa dia ini kan diperas, dia juga berhak mempertahankan apa yang dia rasakan gitu loh. Ya kan dia merasa korban. Ya kalau misalnya merasa korban ya berhak juga dia merasa mempertahankan pendapatnya dia seperti itu. Jadi dia gitu. Menyebut kemarin inisial salah satu brand ambassador itu juga faktanya juga jelas ya bang, karena kan juga nggak sembarangan dia mengungkapkan apa yang terjadi ya bang. Nah makanya kembali lagi, yang namanya kalau kita di persidangan itu kan kayak saya sering bersidang ya, dan saya juga pernah terdakwa ya. Ya. Jadi apapun yang kita ucapkan di dalam persidangan itu pasti ada kaitannya, pasti ada bunyinya, bahasanya. Ini loh yang terjadi, ini loh yang nyuruh. Dan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menyebut, berarti memang ada. Kalau menurut aku, kalau memang nggak ada, si mbaknya yang merasa tadi nggak pernah merasa seperti itu ya, tinggal ambil upaya hukum apa itu, tinggal dilaporin aja, kan seperti itu. Bila perlu ya ngomong sama jaksanya, hadirkan dia sendiri sebagai saksi gitu. Saya nggak pernah ikut-ikutan sekali kan bisa gitu. Tapi kan biasanya secara abang pernah menangani perkara-perkara di kasus-kasus sama kasus apapun. Kalau namanya pelapor itu dalam BAP itu masuk juga bang, apa dia harus mengungkapin saat itu atau di BAP-nya sendiri sih bang biasanya dari sisi hukum bang? Kalau yang namanya pelapor itu kan pasti penyidik itu menggali semua dulu, dilidik dulu apa nih permasalahannya, kan begitu. Nah setelah dilidik sama penyidik merasa bahwa memang ini cukup buktinya, diangkatlah menjadi sidik, kan gitu kan, berarti dianggaplah lengkap bukti-bukti itu. Gitu. Terlepas katanya BAP-nya nggak berubah, ini segala macam, BAP berubah itu biasa. Bahkan kalau saksi mencabut BAP-nya pun bisa kok, dibenarkan kok sama undang-undang. Contoh kayak misalnya saya jadi saksi, tiba-tiba saya nggak mau jadi saksi, saya ngomong sama penyidik, saya nggak mau jadi saksi, bisa kok. Seperti itu. Hal biasa yang kayak gitu Pak? Biasa. Kan hal biasa yang sekarang lagi viral, salah satu terdakwa memakai sebuah handphone. Hal biasa itu apa gimana Pak? Secara pakai handphonenya di mana dulu nih? Di sel. Kalau pakai handphone di sel ya sebenarnya kalau terdakwa itu biasanya nggak bisa ya. Tapi kan di sana waktu saya itu di dalam ada fasilitas memang disediakan sama pihak lapas untuk video call sama keluarga kita. Ada. Tapi kalau misalnya handphone pribadi itu biasanya nggak boleh. Karena SOP-nya pun nggak boleh. Tapi kan ini hanya viral dan juga diupload sama seseorang yang tidak bertanggung jawab. Tapi berpendapat saat dia memakai handphone, memang juga ditunjukin sama, kalau nggak salah orang-orang tertentu atau kuasa. Nah makanya kan kita belum tahu nih siapa yang sebenarnya yang dia. Jadi gini. Jadi ini apa ya namanya ya? Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya apakah si terdakwa ini yang menggunakan handphone di dalam atau enggak, juga kita nggak tahu. Karena aku lihat videonya aja beredar itu mukanya nggak jelas. Seperti itu. Ini kan hanya cuma menyangkal netizen sendiri gimana Bang? Karena kan makin kemana kan makin bukan perkara yang tapi melebar kemana-mana Bang. Itulah yang harus. Kalau saran saya kepada netizen termasuk saya juga, kita fokus aja sama pokok perkaranya, kita kawal supaya apa? Kawal perkara ini benar-benar transparan, supaya tidak ada keberpihakan.
Itu aja. Jadi netizen juga ya jaga diri, jangan terlalu banyak bilangnya berspekulasi yang enggak gitu. Akhirnya nanti yang si terdakwa ini nanti dapat akibat yang enggak bagus juga gitu. Mending kita doakan aja. Kita doakan, kita kawal, kita lihat, itu aja. Melihat dan mengawal apa sebagai kasus hukumnya, tahu hukum dari dengan perkara yang ditangkap ada bukan menyebut seorang Reza Gadis dengan merek ternama. Ini akan ada babak baru dalam sistem skincare sekarang ini, Bang. Kalau menurut saya ada. Ya namanya raksasa ketemu raksasa, Wak. Pasti berbenturan toh. Kecuali memang raksasanya satu mau diam, ya mungkin enggak. Tapi kan kemarin aku lihat di komen-komen TikTok, antara mereka pun udah komen-komenan nih. Berarti kan arahnya akan bakalan ke sana nih. Seperti itu, kalau menurut aku ya. Tapi semoga jangan. Supaya apa? Supaya tontonan Indonesia ini yang lebih bagus aja lah. Gitu.